Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman subscriber dimanapun anda berada, semoga lancar selalu semua aktivitasnya. Oke, buat teman-teman, kali ini saya kedapatan servis mesin lampu yang minyak murni ya. Ini dia mesinnya. Oke, kendala mesin ini di bagian kelistrikan tidak mengeluarkan arus api ya. Tidak mengeluarkan arus lampu listriknya, tetapi mesinnya menyala normal dan tidak ada kendala pada mesin tersebut. Cuman saja permasalahannya pada mesin ini hanya di bagian kelistrikan, jalur lampu yang keluar tidak bisa menyala. Oke, kendala yang seperti itu banyak yang bisa menyebabkan kelistrikan tidak mengeluarkan arus listrik. Yang pertama itu bisa masalah dari bagian rangkaian dinamo starter, yaitu pada gulungan tembaganya ya, gulungan tembaga ataupun spool di bagian dinamo starter, kemudian dari dioda dan restan yang ada di bagian kumparan gulungan starter tersebut. Terus kapasitor itu juga bisa ya menghilangkan tegangan listriknya apabila kapasitornya rusak. Oke, langsung saja kita akan mengecek mesin tersebut. Oke, ini dia mesinnya, merek Kobal ya. Coba kita hidupkan dulu mesin ini, apakah ampere ini menyala ya. Coba ini kita tekan lalu kita hidupkan. Mesinnya menyala ya, ini hidup. Coba kita lihat. Ini sini ampernya sudah menyala. Coba kita tes menggunakan gerinda. Kita coba. Ini dia juga tidak hidup ya. Coba kita naikkan gasnya sedikit ya, kita bisa menyogel gasnya di bagian sini. Oke, coba kita cek, kita jogel, coba kita lihat. Itu tadi dia bisa hidup, tapi gasnya harus tinggi ya. Begitu gas rendah dia akan turun kembali ya. Gasnya harus kita tekan tinggi, ini baru naik ampernya ya. Jika gasnya standar itu dia akan turun kembali. Coba kita tekan lagi, lihat ampernya. Waktu gas kita tambah, kita tekan, sini ada lonjakan naik ya. Coba kita matikan dulu. Oke, ini tadi mesin sudah kita hidupkan, ternyata di sini memang tidak mau naik ya dengan gas normal ya. Apabila kita tambah atau kita tinggiin gas melalui sini, kita cucuk, itu bisa naik ya, bisa naik, tapi ada kejutan naik langsung sampai ke sini. Jika gasnya kita lepas, dia akan turun kembali ya. Untuk normalnya, walaupun dia tidak kita gas ya, karena ini gasnya sudah gas mati di sini, gas setelan mati ya, setelan 200. Nanti kita hidupkan juga setelan 200 ya. Tapi ini di setelan tersebut ampernya tidak naik. Oke, langsung kita coba membuka ini. Coba kita buka dulu.
kita pastikan di bagian mana titik kerusakan tersebut. Teh, kau ngapa deh? Itu apa? Oke, bautnya sudah kita lepas. Kita coba angkat ini. Ya, cukup kita main dengan begini saja. Oke, kemudian ini ada komponen di sini. Mungkin teman-teman sudah tahu komponen yang ada di sini, ya. Cuma saya untuk mengingatkan atau menjelaskan saja. Ya, ini kuil yang menuju ke busi. Ya. Terus ini dia. Ini yang disebut kapasitor. Coba kita lepas kapasitor ini. Oke, kapasitor ini kita lepas. Ya, ini sudah kita lepas. Ya, kita cabut ini kita cabut. Oke, ini dia kapasitor, ya. Kita mengeceknya dari yang paling mudah dulu, kita cek, kemudian baru berlanjut untuk yang kedepannya. Coba dibuka bautnya. Nah, bautnya dibuka, ya. Oke, dibuka bautnya. Putarnya ke kiri, ya. Nah, itu dia. Oke, itu dia kapasitor, ya. Itu namanya kapasitor. Kalau dicek kondisinya, coba cek kondisinya, ya. Dicek kondisinya, ini tidak ada tanda-tanda kerusakan pada bagian kapasitor ini, ya. Ya. Sebagian ada sini tanda-tanda kerusakan seperti benjol ataupun menggelembung, ya. Menggelembung itu tanda-tanda kerusakan. Kemudian pecah, ya. Pecah di sini itu salah satu tanda-tanda kerusakan. Tapi kalau yang seperti ini, ya. Ini tidak ada tanda-tanda kerusakan seperti benjol maupun retak, ya. Ini normal saja di bagian bodinya. Oke. Untuk mengeceknya ini harus ada alat khusus pengecek kapasitor, ya. Oke, jadi mesin ini tadi sudah kita tes, tadi nggak hidup. Coba kita ambilin kapasitor yang baru, ya. Coba diambilkan kapasitor yang baru. Oke, ini kapasitornya yang baru. Kapasitor baru, ya. Ini kotaknya, masih ada kotak. Oke. Jadi kita akan mengecek ataupun mengetes kapasitor ini dulu. Kita pasang ke bagian sini, ya, bagian sini. Oke, coba dicolokin. Ini dua-duanya. Oke, colokin, ya, kedua kabel tadi yang kita lepas tadi. Oke, sudah siap dicolokin. Coba tangkinya ditarik dulu ke posisi sini. Oke, coba ditarik, dihidupkan.
tambah. Nah, coba ini dilepas. Oke, cucukkan. Satu lagi. Oke, coba kita lihat. Ini tidak menyala ya. Ini tidak menyala, dan ini pun voltasenya tidak naik. Voltasi tidak naik. Dan oke, coba ditukar lagi. Ditukar lagi sama yang baru. Ditukar sama yang baru ya, ini langsung naik melebihi ya. Ini untuk penyetelannya, ini kan terlalu berlebih di 200 lebih, kita bisa setel di bagian sini. Setel gasnya setel. Oke, coba disetel gasnya ya, setel lagi, dikit lagi. Tambah lagi, sedikit lagi, tambah ke kanan, putar ke kanan. Oke. Oke, itu tadi setelah kapasitor ini diganti, ternyata kelistrikannya sudah bisa menyala ya. Kelistrikannya sudah bisa menyala. Coba sekali lagi kita hidupkan ya. Dihidupkan, kita lihat di sini itu naik ya. Coba dikurangi lagi sedikit gasnya. Pas. Nah, oke ya. Coba kita lihat. Sudah naik ya, ini udah hidup. Coba kita tes menggunakan mesin gerinda. Oke, mesin gerinda kita hidupin. Ini mesin gerinda hidup ya. Dia sudah bisa hidup. Oke teman-teman, ini tadi kapasitor yang baru yang kita beli tadi sudah kita pasang. Ternyata berhasil ya, menemukan hasil bahwa kapasitor ini yang bawaan mesin tadi ini rusak ya. Walaupun tidak ada tanda-tanda kerusakan seperti gelembung ataupun retak di bagian kapasitor ini, tapi komponen yang ada di dalam kapasitor ini sudah tidak berfungsi lagi ya. Oke, coba dipasang Gusti. Nah, dipasang, udah dikencangin, dibaut. Oke. Ini tinggal pemasangan ya, tinggal pemasangan dan perapian.
Ternyata titik permasalahan tadi hanya kapasitornya saja yang sudah short ya, yang sudah rusak. Dengan mengganti kapasitor baru, ya sudah bisa menyala kembali. Oke, kita tinggal perakitan ya, tinggal pemasangan. Jadi kendala mesin ini hanya kapasitornya saja yang rusak. Oke, karena tadi hanya kapasitornya saja yang rusak, kita tidak membongkar di bagian jenamo ya. Karena ini pengecekan yang sangat mudah ya. Kita tidak membongkar. Nah, jadi kita harus mengecek itu terlebih dahulu. Ini kapasitor. Tapi kalau kapasitornya sudah kita cek bagus, sudah kita ganti yang baru, dia nggak mau juga, baru kita cek di bagian dinamonya. Bisa jadi dioda ataupun restarnya yang sudah short, ataupun kumparan kabelnya yang sudah tidak normal lagi, ataupun yang sudah short ya. Oke, kita tinggal pasang tangki. Oke, tangkinya kita pasang. Jadi teman-teman, demikianlah cara mencari ataupun memperbaiki mesin lampu yang mesinnya bisa menyala tapi kelistrikannya ya 220 voltnya tidak mengeluarkan tegangan listrik. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang ingin coba memperbaiki mesinnya sendiri di rumah. Teman-teman bisa mengikuti cara seperti yang saya videokan tadi. Oke, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.